kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Muhammad Syamsuri Zarkasi, kesempatan dengan segala hormat kami persilahkan. Mohon maaf, monggo. Nggih, sampun, monggo Abah, tafadhol. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala 'azza min qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Ibu yang Allah hormati dan Allah muliakan, wabil khusus kepada Ibu Ketua Majelis Taklim IWAMID, Ikatan Warga Muslim Indonesia yang berada di Taiwan, beserta dengan seluruh jajaran kepengurusannya yang Allah selalu limpahi rahmat dan nikmat. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keridhaannya kepada para ibu yang ada di sana, para ibu yang sedang mengadakan kegiatan majelis taklim sore hari ini di Taiwan. Harapan kita semuanya bahwa setiap pertemuan kita akan menghasilkan satu kemanfaatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi jamaah kita, bagi teman-teman kita, dan saudara-saudara kita. Begitu indahnya suasana yang ada di sana. Kelompok komunitas perantauan yang begitu sibuk dengan kerjaannya, tetapi masih bisa menyempatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salawatan, melalui majelis taklim, melalui pikiran dan sebagainya. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada ibu sekalian, satu kenikmatan besar yang diberikan kepada ibu sekalian, sehingga patut untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran yang selalu kita sampaikan, kesyukuran yang selalu kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah, kesyukuran yang kita artikan dengan sujud syukur kita, kesyukuran yang kita buktikan dengan banyak kita memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Allah benar-benar akan menambah nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Ibu, seluruh anggota Majelis Taklim Ikatan Warga Muslim Indonesia yang ada di China, kesibukan itu dalam mencari apa yang diinginkan dari negara masing-masing, dari negara kita Indonesia ke negara Taiwan, apa yang ibu inginkan, apa yang ibu niatkan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh pada intinya semua ibadah yang kita lakukan, hidup kita ini, mati kita ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, dimanapun usaha kita, dimanapun kerjaan kita, sepanjang masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ridho Allah akan selalu diturunkan. Sesuatu yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Ingat bahwa tujuan kita ini adalah antara puji waridho kawalu fi amini mahabbat kaum masyarakat. Bila yang antara itu aku tujuanku hanya engkau ya Allah. Waridho kawalu fi dan ridho engkau ini aku cari ya. Ridho engkau ini aku cari ya Tuhan. Ini mahabbat kaum masyarakat. Berilah kami untuk mencintai kepada engkau ya Allah. Untuk mencari kepada engkau ya Allah, cinta kami kepada engkau ya Allah, kami buktikan dengan kami semakin banyak beribadah kepada engkau. Ibu-ibu majelis taklim Allah hormati, hari ini kita sudah memasuki pada hari yang ke-20 yang nanti sudah masuk pada malam nanti, masuk pada malam yang ke-21, di mana malam-malam ganjil itulah menurut kaul yang masyhur, menurut pendapat yang muktabar, yang terkenal dan yang kuat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, tetapi dirahasiakan oleh Allah malam yang keberapa ganjil itu kita Allah tuliskan Lailatul Qadar. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting pada malam-malam itu kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat tahajud kita, tadarusan kita, zikir kita di malam-malam itu kita kuatkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita, umur kita, keluarga kita, anak kita, apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, tidak ketinggalan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kepada umatnya, satu-satunya Nabi yang nanti akan bisa mensyafaati kepada umat. Tentunya harapan kita semuanya bahwa di akhirat nanti kita akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karena rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang hormati, kita hidup di kurun yang jauh dari Rasulullah. Rasulullah sudah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah meninggalkan kita 1500 tahun yang lalu. Kita tidak pernah ketemu kepada Rasulullah, tapi kita mengamalkan ajaran Rasulullah. Kita belum pernah bertatap muka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita merasa mahabbah kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika di majelis ilmi, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ngomong sama sahabat-sahabatnya ketika dalam satu majelis bertemu dengan sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Sampai ikhwani." Kata Rasulullah, ngomong dengan sahabatnya, saya kok rindu kepada saudara-saudaraku. Sampai ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah SAW, para sahabat pun heran, para sahabat pun bingung. Kenapa Rasulullah merindukan pada saudara? Sehingga seorang sahabat memberanikan diri menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ikhwani?" Allah disampaikan, "Wahai Rasulullah, siapa saudara-saudara engkau Rasulullah yang engkau rindukan?"
Bukankah kami adalah sahabat engkau yang setiap saat berkumpul dengan engkau dan setiap saat menanyakan sesuatu kepada engkau? Lalu siapa lagi yang Rasulullah rindukan? Siapa lagi saudara Rasulullah? Saudara apa yang kau rindukan wahai tidak aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sahabat bertanya siapa yang dirindukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ayo ashabi wa sahabat-sahabatku, saudaraku, ikhwani alladzi saqaitu, saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah man lam yaknifuni wa yu'minuni. Man lam yaknifuni wa yu'minuni. Saudaraku yang aku rindukan adalah orang yang jauh dari saya. Sudah aku tinggalkan berabad tahun, berabad-abad lamanya. Dia tidak pernah mengenal aku. Tapi bayu ini mereka iman kepada. Kalau kalian semua sahabat iman kepadaku, itu sudah wajar. Mencintai itu tidak wajar. Kenapa? Karena setiap kali kamu bertemu dengan aku, ajaran langsung aku berikan kepada engkau. Tapi ini nggak pernah kenal sama aku, nggak pernah melihat aku maksudnya. Tapi dia fakta dan yakin iman kepada. Inilah saudara-saudara yang aku rindukan. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah rahmati, ibu-ibu, anggota Muslim yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang hormati, berhubung majlis taklim Iwami yang ada di Taiwan yang Allah hormati dan Allah muliakan. Pada sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang ada Islam yang mengajarkan kepada kita dua hal, hablum minallah minallah wa hablum minannas. Hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal hablum minannas, yaitu hubungan antara sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia yang disebut hablum minallah yang berbentuk bermacam-macam dalam kaitan keseharian. Ketika kita hubungan pada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah abdu yang murni kita sembahyang, kita berpuasa, kita haji. Yang kaitan bahwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan yang merupakan satu kewajiban kita juga yang disebut dengan hablum minannas atau hubungan horizontal antara sesama manusia. Dalam hal ini ada dua hal yang selalu berkaitan. Ada suatu hal, ada satu perintah yang selalu berkaitan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya kalimatnya itu selalu berganti. Ini akan kita bahas. Salah satu ya yang berkaitan dengan hablum minannas. Perintah Allah yang pertama selalu bersanding ayatnya, bersanding kalimatnya adalah Allah wa Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu mengasihi Allah wa Rasul itu berkali-kali diucapkan di dalam Al-Quran. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul, artinya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ibadah kita adalah para dituntun dan dibimbing oleh Rasul. Maka dalam kalimat yang selalu kita ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tiada
Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Dua kalimat itu menggambarkan bahwa kalau kita menyembah kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, kita amal yang karena Allah, tapi ibadah kita diatur dan ditunjukin dan diajarin, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ibadah kepada Allah, contoh uswah kita, contoh kita, kudwah kita, panutan kita adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah haji, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Tuntunan kita adalah Rasulullah, contoh kita adalah Rasulullah. Maka taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul berarti tidak sempurna ibadah kita. Makanya terus dalam tanggung jawab dikatakan, siapa taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, maka taatnya tidak akan diterima. Siapa taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah, maka ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang kita bahas, atiullah wa atiur Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Ini sesuai apa yang dikatakan oleh para jamaah, diminta oleh para jamaah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Itu di dalam Al-Quran menggandengkan kalimat sholat dengan kalimat zakat. Itu adalah 82 ayat. Berarti itu sangat penting luar biasa. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya bagi orang yang untuk mengeluarkan zakat, apakah itu zakat emas, apakah itu zakat emas, zakat tijarah, zakat pertanian. Ketika kita bisa mampu mengeluarkan zakat, apa waktu untuk mengeluarkan zakat? Siapa orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat, yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak terima. Pun pula siapa yang mengeluarkan zakat tetapi tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima. Ini itu saking pentingnya dalam masalah zakat. Ya, jadi sampai menggandengkan ayat dalam Al-Quran 82 ayat tentang aqimus shalah wa atuz zakat. Banyak ibu bisa lihat, bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran, ketemu ayat itu ditandai. Oh, ini yang pertama. Pentingnya hubungan Allah kepada manusia kepada Allah dalam artian ibadah. Pentingnya hubungan manusia dengan sesama manusia dalam arti saling tolong menolong. Dan artinya jemaah yang dihormati, kewajiban zakat itu sama dengan wajibnya sholat jika sudah mampu untuk melakukan zakat, untuk mengeluarkan zakat. Karena ada standar-standar yang tertentu dalam kita mengeluarkan zakat, ada nisab dan haul. Jika kita dalam masalah tijarah, jika kita dalam masalah pertanian atau usaha. Teruskan sedikit, nanti kita bahas. Perintah yang ketiga yang selalu digandengkan ayat dalam Al-Quran adalah Al-Isturdi wal-Walidaita. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tiga perintah itu selalu bergandengan dalam ayat perintah. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua. Siapa yang bersyukur kepada Allah sementara tidak terima kasih sama orang tuanya, kedua orang tuanya, maka kesyukuran tidak diterima oleh Allah. Siapa berterima kasih kepada manusia, kepada kedua orang tua sementara tidak bersyukur kepada orang, bersyukur kepada Allah, maka tidak diterima ketaatan. Itu antara syukur kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua. Ini digandengkan kalimatnya, itu digandengkan kalimat syukur antara perintah syukur kepada Allah
lan matur suwun makan ya Pak. Masya Allah. Apalagi di saat di bulan-bulan puasa ini. Ibu yang orang itu Allah muliakan. Jadi 3 perintah itu diperintah diganjarkan dalam ayatnya. Mulai ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atu zakat. Kemudian aniskurli wal walidayka. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua. Makanya di bulan-bulan Ramadan ini kita baca istighfar, banyak kita mentransfer pahala-pahala untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita wajib kita harus mentransfer pahala-pahala, apakah dengan khataman Al-Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Jika orang tua kita masih ada, kita selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ketetapan iman dan Islam, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati seluruh anggota Majelis Taklim dari kepengurusan sampai anggota, yaitu Majelis Muslim Indonesia yang ada di Taiwan. Bicara masalah zakat, kita sering memakai ayat dalam salat atau mendengarkan imam membaca ayat tentang zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih faqala qad aflaha man tazakka. Benar-benar beruntung orang-orang yang membersihkan. Qad aflaha man zakkaha dalam bahasa ini. Dan benar-benar beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Di situ banyak penafsiran karena zakat berkaitan dengan masalah zakat. Zakat itu adalah agama bertadbir. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan zakat, pandangan mata kita kalau kita punya penghasilan yang sudah mencapai nisab, kemudian kita keluarkan zakat, secara kasar mata seolah-olah barang itu adalah berkurang, tetapi sebenarnya tidak berkurang. Tapi Anda adalah bertambah berkembang. Dalam tidak sama siapa orang yang mau mengeluarkan zakat bisa kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, maka harta itu akan bertambah-tambah, apakah ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita memperhatikan dan kita mengatakan bahwa harta itu yang dilakukan aku Jakarta ini berarti berkurang. Menjernihkan jiwa kita, menjernihkan hati kita melalui zakat. Keberuntungan kita keluar zakat bukan secara kasat mata. Kita membantu orang miskin, orang-orang yang dimampu, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Semua itu adalah menjadi tanggungan kita semua. Kita makan enak, kita makan makanan yang insya Allah yang enak-enak, sementara tetangga kita hanya makan nasi dengan garam, nasi dengan tuyang, nasi dengan air, sementara kita makan tiap hari mewah. Berusaha kita akan membiarkan saudara yang tidak mampu, saudara yang kelaparan, sementara kita bisa membantunya. Ketika kita sudah sampai nisab dalam zakat, apakah itu zakat pertanian ataupun zakat-zakat yang lainnya, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat itu, dan itu ada standar. Umpamanya menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa nisab tanam-tanaman, buah-buahan
apa yang disebut dengan umpama nisabnya padi mencapai 900 kalau itu ukuran liter, 930 liter kalau ukuran kilo, 750 kilogram. Itu nisab daripada kita hasil padi kita, hasil pertanian kita. Ketika kita belum mencapai satu nisab tidak wajib, memang tidak wajib, tapi ada dua hal yang harus kita pikirkan. Apa itu? Infak dan sedekah. Kalau zakat harus memenuhi nisab, memenuhi ukuran orang diwajibkan. Tapi kalau infak itu tidak ada ukuran harus kita baru infak. Sepanjang kita ada kemampuan, ternyata atas saya ini belum wajib untuk zakat. Apa yang harus dilakukan pertama infak? Memberikan sesuatu untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan umum. Yang kedua sedekah. Banyak saudara kita, masya Allah, yang sangat membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Sementara Allah memerintahkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolong kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Banyak saudara-saudara kita yang merintih, maka puasa salah satu hikmah dari puasa adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, merasakan apa yang dirasakan oleh orang masyarakat. Kadang-kadang makanya puasa kita diajari supaya puasa. Terkadang beginilah rasanya orang. Lalu bagaimana kalau orang hidupnya selalu lapar, selalu kekurangan? Itulah uluran kita. Jangan terbelakang ketika kita belum ada satu nisab untuk mengeluarkan zakat, terus kita berbangkang lagi kan wajib. Kita belum wajib. Ada hal yang kita berikan infak dan soda, infak dan soda. Badan basis ya, badan ambilin zakat, infak dan soda atau basis. Maka di Indonesia sudah mulai itu berjalan di mana-mana. Dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten ya sudah terkoordinir sehingga bagaimana kita mentasarufkan, mengeluarkan apa yang kita dapat. Supaya apa? Dalam diri akal kita, dalam akal itu ada haknya orang yang meminta. Dan kita, perut kita kenyang, perut kita, Masya Allah, enak-enak makanan. Yang kita makan, yang kita konsumsi tiap hari. Sementara saudara-saudara kita ada yang kelaparan, ada yang bingung. Hari ini dimakan baru cari. Besok dimakan, besok baru cari. Masya Allah. Ya. Maka jika kita mengeluarkan zakat, jika mengeluarkan infak, jika mengeluarkan sedekah, Masya Allah, kegembiraan mencernihkan hati kita, tazkiyatul qalbi, mensuci, membersihkan hati kita dan menjadikan kepada orang yang kita kasih, orang yang kita kasih. Satu riwayat sedekah pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada kelompok tadi yang sedekah, yang infak nggak ngerti. Ada sekelompok anak-anak yang itu mencari anak burung itu pasti tempatnya di atas. Begitu melihat burung yang ada anak di atas, dia naik. Dia naik sampai ke atas, ternyata di atas itu ada raja jin yang menunggu itu. Begitu sampai dan tinggal mengambil burung tadi langsung ditarik ke bawah oleh jin sampai 2 kali. Namanya jin nggak kapok-kapok. Begitu dia ketiganya mau berangkat, ini dia nggak sengaja beli roti, kemudian dibelah roti itu yang separuh diberikan temannya. Kamu mau? Temannya mau. Maka dikasih lah itu kepada
teman. Berkat kesedekahannya separuh dari roti itu, berkat sedekah dari ada sepotong roti itu, malaikat menjaganya. Begitu dia naik, ya, sampai ke atas dan mau mengambil anak tadi yang turun tadi, mau dipakai ke sana, jin tadi dilempar oleh para malaikat. Para malaikat melindungi anak yang bersedekah. Artinya seperti itu saudara sudah menyelamatkan badan kita. Infak sudah menyelamatkan badan kita. Kita punya uang, belum masuk untuk zakat, tapi kita tahu bahwa saudara kita ini adalah membutuhkan, teman kita membutuhkan, tidak ada salah kita menolong, kita memberi. Nah ini keluasan bagaimana hubungan manusia kepada sesama manusia horizontal. Kalau hubungan manusia kepada Allah vertikal, yang sifatnya adalah pribadi seseorang pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diberi pahala oleh Allah. Tapi yang namanya zakat ini adalah kaitannya antara sesama manusia. Annama artinya zakat itu bertambah-tambah. Rohnya harta kita itu adalah jika sudah sampai satu nisab, maka rohnya adalah dikeluarkan zakat. Jika belum satu nisab, rohnya zakat itu adalah bersedekah. Jadi kita bersedekah, maka kita ya, maaf lagi itu ya. Nanti kita bisa dalam diskusi. Ya. Jadi itu artinya sedekah kemudian infak. Jadi kita jangan lihat karena kita belum punya duit banyak, ya, belum punya duit ratusan juta puluh juta, kita sudah mau mengeluarkan apa-apa. Ada hal yang kita keluarkan, namanya infak dan sedekah. Ada di tempat ibu-ibu yang di mana kerja situ ada komunitas kita, komunitas saudara kita yang membangun masjid itu umpamanya bagian daripada apa yang kita dapat kita bangun. Namanya infak. Di dusun ibu-ibu, di kampung ibu-ibu membutuhkan untuk bangun untuk bangun masjid di tempat ibu-ibu. Saudara ibu-ibu yang ada di negara Indonesia butuh pertolongan di saat momen-momen yang begitu indah seperti apa namanya Lebaran, tidak ada salahnya kita memberikan santunan kepada mereka. Ya. Itu artinya tolong kepada bersama manusia. Jadi tidak ada istilah yang tidak ada istilah mandek dalam membantu kepada orang lain. Tetapi ingat kalau standar orang mengeluarkan zakat, ukuran orang wajib mengeluarkan jika harta yang dia miliki, apakah hasil pertanian, apakah hasil perdagangan, hasil usaha-usaha yang lainnya, itu sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Ibu-ibu punya emas, yang emas itu sudah mencapai sampai ada beberapa pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa nisab emas itu mencapai 93,6 gram, ya itu yang itu wajib untuk dizakat. Ibu yang bermandi, ada memang beberapa hal yang berbeda. Berbeda bagaimana? Seperti dalam pertanian. Dalam pertanian itu zakatnya tidak perlu menunggu 1 tahun. Tetapi begitu panen, kita keluarkan zakat. Tapi kalau zakat berdagang itu ada istilah nisab dan haul. Ada istilah nisab dan haul. Nisab itu standarnya mengeluarkan zakat tahun itu sudah mencapai 1 tahun. Nah, ibu yang menghormati hal-hal yang begitulah kadang-kadang terlupakan oleh masyarakat, terlupakan oleh umat manusia, oleh umat Islam ini. Maka ibu yang menghormati semua apa yang kita lakukan standarnya adalah iman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalimat ayat itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh.
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya apa? Amal kebaikan, amal soleh itu harus didasari dengan keimanan. Amal kita terima Allah Subhanahu wa taala dan iman, ada kaitannya iman. Sementara jika amal kita yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, konsep dalam agama kita tentunya tidak akan menerima amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada ikatan iman atau tidak ada iman dalam diri. Ibu yang hormati. Jadi dengan kita belajar, dengan kita banyak bertanya, dengan kita memahami daripada kajian-kajian yang ibu biasa kaji, bergantian dari kiai-kiainya, bergantian dari apa-apanya, mudah-mudahan ibu akan bertambah ilmu agamanya, akan lebih berghairah, lebih bergairah dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat memberikan respon kepada para ibu yang ada di sana, Masya Allah, sesibuk itu ibu-ibu, tapi masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ternyata yang namanya ngaji, ternyata yang namanya disalib bukan hanya di negara kita saja, di negara lain yang komunitas Indonesia beragama Islam banyak sekali yang membentuk majelis-majelis salib. Mudah-mudahan itu yang Allah tidak memuliakan atau limit apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi, selalu meridhoi, selalu memberikan kesuksesan dalam apa yang kita inginkan, apa yang kita ajarkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan, menambah keimanan kita, keislaman kita, dan menambah istiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di salah-salah kesibukan kita bekerja dalam sehari kita. Ibu-ibu di sana bekerja di sini, kami juga bekerja hati sesuai dengan basic kita masing-masing, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting mudah-mudahan ikatan hati, ikatan rohani, ikatan ruhiyah kita, ikatan ruhiyah sesama pengurus dan anggota Tali Berdiwamin selalu terjadi. Yang ikatan-ikatan persaudaraan yang didasari dengan ruhiyah, didasari dengan keimanan, bukan hanya sekedar dipetik di dunia saja, tapi di akhirat nanti akan tetap bisa mendapatkan satu kemuliaan bersama dengan teman-teman kita, saudara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan jika yang saya sampaikan mungkin kurang pas atau kurang tepat pada sasarannya, sebagai insan sebagai insan yang lemah, sebagai insan selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup dalam acara ini, ada satu tanya jawab. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jika saya tidak berani mengarahkan satu jawaban yang tidak ada dasar. Kalau saya memang tidak bisa katakan tidak ada dasar, mungkin akan saya minta jawaban itu. Arti kata bukan jawaban itu akan saya bolak-balik lagi, kita baca lagi, bahkan akan saya tanyakan pada saya tentang persoalan yang belum kami bisa menjawab. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ibu-ibu calon penghuni surga, mudah-mudahan ibu-ibu selalu istiqomah, ibu-ibu selalu sehat, ibu-ibu selalu senyum di saat bertemu dengan temannya, kita mengerjakan sesuatu, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita semuanya orang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi bahasa jawab yang waktunya 15 menit atau 20 menit kami perkirakan. Oke.
Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Abah Syamsuri Zarkasi nggih. Selanjutnya memasuki acara sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu jamaah monggo yang mau bertanya jangan lupa password-nya nggih. Risalah Senja. Ramadan indah satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar barakallah. Semoga Begitu indahnya ibu-ibu membuat satu kata-kata yang sangat indah. Ya Allah, luar biasa. Mohon maaf, nggih Abah. saya tadi tidak memahami bahasa Jawa, bukan berarti nggak mau bahasa Jawa. Saya hanya menjaga mungkin ada yang nggak bisa bahasa Jawa. Tapi mau saya mulai dari langkah memang bahasa Jawa ini monggo. Bahasa Arab Nggih. monggo nih. Terus pertanyaan dengan bahasa Cina ya. Saya nggak bisa. Betul sakit. Apa yang Nggih. silakan. Nggih. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu jamaah dipersilahkan. Monggo monggo. Ya, silaturahim niki monggo. Ampun izin insyaallah. Nggih, Nggih. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah Nggih, Senja. risalah senja Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, barakallah. Nggih, izin bertanya nggih Abah Yai. Saya Latifah kalau Indonesia dari Kendal. Nggih, tadi kan mengenai zakat nggih. Apakah bawang merah itu termasuk yang harus dizakati, dan apabila kok tanaman bawang merah itu perlu dizakati, bagaimana cara menghitung nisabnya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendal Semarang Nggih, leres. Nggih, leres saya nggih. yang begitu selalu ditanyakan oleh masyarakat tentang pertanian yang wajib untuk dizakati. Ya, ada beberapa hal, ada beberapa pendapat tentang harta yang dihasilkan dari pertanian. Kalau menurut, nanti kita akan bagaimana prosesnya untuk melaksanakan zakat ya, walaupun tidak tercantum di menurut pendapat sebagian pendapat ulama. Menurut Ibnu Umar, Ibu ya, ini agak panjang jawabannya, bahwa hasil bumi yang wajib untuk dizakat itu hanya 4. Ibu ya, ini nanti pada saya sampaikan, nanti baru kita ngambil kesimpulan. Ya. Yang pertama adalah gandum atau kintok. Yang kedua adalah sakit, sejenis gandum, dan yang ketiga adalah kurma. Ini menurut Ibnu Umar. Kenapa terjadi begitu? Karena pada saat itu yang ada pertanian di sana begitu. Nanti kita akan bagi dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, ibu yang hormati, Imam kita adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang wajib disakati adalah makanan pokok. Makanan pokok jagung, beras, kemudian sagu dan lain-lain, ya. Kemudian menurut dua orang tadi, ya, bahwa selain makanan pokok tidak wajib untuk dizakati. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Malik itu yang Syafi'i. Nanti kita jelaskan terusnya. Menurut Imam Ahmad, dulu yang hormati Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, bahwa yang wajib untuk dizakati hasil pertanian itu adalah biji-bijian yang kering yang dapat ditimbang dan ditakar, ya. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa hasil pertanian yang wajib untuk dizakati adalah biji-bijian yang kering yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti jagung, padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kurma,
buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan nggak masuk ya, kacang hijau, kemudian kurma. Menurut Imam Ahmad, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak wajib zakat. Ini menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, semua hasil bumi, baik yang bisa ditangkap ataupun yang ditimbang, sepanjang sebatas tujuan untuk menghasilkan sesuatu, maka wajib zakat. Maka wajib zakat. Nah, itu yang hormati. Kemudian, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat berapa ya? Ibu Latifah? Iya, beras bawang merah, ya Abah Yai. Berapa ya? Jika kita kiaskan dengan padi, kita mengeluarkan zakat itu, kita kiaskan, kita analogikan, kita samakan dengan padi, maka nisabnya adalah 930 liter jika dihitung literan. Jika ditimbang 750 gram. 750 gram. Ya. Itu jika kita kiaskan dengan padi. Zakatnya berapa nisabnya? Nisabnya kan dalam pengelolaan itu memakai biaya. Memakai biaya bukan artinya air pengairannya, bayar pupuk dan lain sebagainya. Maka hanya 5% dari hasil itu. Nah, kemudian jika tanam itu tidak membutuhkan biaya sama sekali, maka zakatnya adalah 10%. 10% dari 750 itu berapa? Jika kita mengeluarkan zakat dengan kita kiaskan, ya, kita kiaskan dengan padi. Namun, ibu yang hormati, saya Ibu Latifah, yang kedua dengan cara bahwa zakat itu kita masukkan dalam zakat tijarah. Zakat tijarah itu adalah zakat dagangan. Yang jika kita mengeluarkan zakat tijarah itu dengan cara ada nisab dan ada haul. Kalau tadi yang cara padi tadi hanya nisab saja, tidak ada haulnya. Haul artinya batasan tahun. Tapi kalau padi tadi sekali panen, kemudian dikeluarkan. Berambang tadi sekali panen dikeluarkan. Namanya 3 kali, di situ nggak ada berambang, nggak ada bambu, bawang merah, nggak ada disebutkan di situ. Tapi menurut Pak Muhammad, semua wajib di Jakarta. Ibu-ibu, jika kita kiaskan, analogikan dengan yang namanya tijarah, maka standarnya adalah seperti standar emas. Standar emas ya. Standar emas itu, kalau yang masyhur, pendapat yang masyhur, jika harta itu sudah mencapai dibuat untuk beli emas sudah mencapai 93,6 gram. Dari 93,6 gram itu. Nah, tapi ada haul. Kalau di jarang itu kan ada haul dan nisab dan haul. Artinya nisab dan haul begini ya. Kalau nisab itu standarnya segitu. Kalau tahun itu dari mana kita mulai zakat? Tanggal berapa kita mulai berzakat? 1 Januari, ya, 1 Januari 2005 kita buka dagang, maka 1 Januari 2006 kita mengeluarkan zakat. Yang 1 tahun itu namanya haul. Harus genap 1 tahun. Tapi jika nisabnya sudah cukup, ya,
Kita nggak usah nunggu tahun umpamanya, tapi kita sudah mau mengeluarkan zakat benar, itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nah, akibatnya ibu yang hormati, ya, itu dengan cara begitu. Jadi apa dengan cara seperti cara mengeluarkan zakat, apa Bu? Zakat padi ataupun zakat yang lainnya, padi jagung tadi, artinya begitu panen sekian 750 kg, keluarkan zakatnya 10%. Umpamanya sampai 1.400-1.500 kg atau lebih, diambil berapa? Diambil keluarnya adalah 5%, karena itu pakai biaya. 5% itu berapa? Jika kita 750 gram kita keluarkan, berarti 5%-nya berapa? Kalau itu pakai biaya. Kalau nggak pakai biaya 10%. Padi juga begitu. Ketika padi sudah mencapai segitu, langsung dikeluarkan. Kalau 750 gram, diambil 1/5-nya berapa? Nah, itu yang hormati. Cuman kalau zakat emas disamakan dengan jarak. Zakat emas itu bukan 5%, bukan 10%, tapi 2,5%. Ya, zakat bicara, zakat dagangan itu zakatnya bukan 5%, bukan 10%, tapi 2,5%. Jika hasil daripada berambang tadi dibuat untuk mengikuti zakat bicara, ya, berarti ya zakatnya 2,5%. Tapi harus diingat, dari dia menanam sampai nanti. Sekarang begini, di pertengahan tahun sudah panen, ya, sudah panen. Mau diikutkan dengan mengikuti zakat bicara tadi, ya. Kemudian tanam lagi panen. Itu dua panen 3 bulan berapa? Ya, 2 panen, 1 panen 1 ton, 2 panen berarti 2 ton. Ya, 2,5%-nya. Jika itu diikutkan dengan zakat ijarah, zakat dagangan yang standarnya adalah standar emas. Nah, Ibu yang hormati, begitu juga masalah padi. Ya, sekarang itu tanaman kan banyak Bu ya. Kalau kita bahas zakat itu Mas Bu, itu panjang benar ya. Yang sebatas yang ditanyakan saya tidak ada, karena ada zakat rikas, ya, zakat itu macam-macam ya. Zakat hewan dan lain sebagainya ada situ. Jadi Bu ya, itu cara kita mengeluarkan zakat. Sekarang begini, berkaitan dengan ini juga. Jika kita kiaskan dengan padi, ya, padi kan 750 kg, berarti kintal setengah nisabnya. Seandainya itu yang hormati, satu panen ini, panen pertama ini, tidak mendapatkan 750, hanya dapat 500 kg. Yang garap lagi sawahnya, garap lagi sampai. Nah, di panen yang kedua, ternyata mendapatkan 500 juga kilogram, maka tetap wajib mengeluarkan zakat gabungan antara panen yang pertama dengan panen yang kedua. Jadi ternyata yang pertama cuma 500, yang kedua 500 kg, berarti seton atau 1.000 kilo ya keluarkan zakat. Jika itu pakai biaya dalam pengelolaannya, maka 5% zakat. Ibu sementara itulah Pak, barangkali bisa disebut jika apa yang saya sampaikan belum bisa dipahami. Nggih, insyaallah sampun sampun gamblang sekali matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Sampun gamblang, terima kasih nggih Abah. Nggih. Kami ucapkan terima kasih atas jawabannya, dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jamaah nggih,
karena dibatasi dengan waktu sudah menunjukkan 17.53. Insyaallah disambung di lain kesempatan ngoten nggih, mohon maaf lahir dan batin. Dan selanjutnya dumateng Abah mohon berkah doanipun. Ibu yang saya bukan sakit lami karena dibatasi oleh waktu. Jadi kita ingin ngomongkan masalah itu Bu. Yang saya begini, ampun dengan kata dumateng sederek ya, yang mereka mestinya harus lebih banyak lagi yang sampaikan tentang zakat. Tapi karena dibatasi oleh waktu, yang saya mau pilih tentang kasar sari benar di program kalau yang ngapunten Bu ya, yang ngapunten. Ini saran-saran nyuwun kepada Allah, doa Allah Subhanahu wa taala mugi selalu dipun lindungi dening Allah, kehidupan kita diri dari Allah, usia dan umur kita dipun berkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa wasallam wa bi niyyatil usuli hajatina wa maqasidana bi hurmati baqati surat Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbighfir li wa li walidayya ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina bi rasulil ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa bi'am wa yukafi ummadila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhana la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhibna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qudana wa sujudana wa tasahudana wa khushu'ana wa tadawwana min taksirana bi rahmatika ya arhamin. Allahumma rabbana taqabbal siyamana ya Allah, rabbana taqabbal siyamana ya Allah, rabbana taqabbal siyamana wa qira'atan Qur'an kullal laili wa ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله سلمنا وسلمنا في أرضنا في بلدة تايوان يا الله سلامة وعافية يا الله. سلمنا وسلم يا الله من آفات الدنيا وآفات الآخرة وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وسلمنا يا الله من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل رزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه وذريتنا من أهل العلم والعمل واجعل أولادنا وذريتنا من أولاد صالحين وصالحات. اللهم بارك لنا يا الله وبارك يا الله في أولادنا وذريتنا في كل تعالى.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا عن بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب tentang seluruh jalan Allah Taala bahwa kita bangun kali mungkin kita memberikan panjang barokah manfaat bumi halal barokah manfaat soleh solehah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah sudah acara pada sore hari ini. Doa yang beliau panjatkan tadi dan kita aminkan bersama, Allah mengijabah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Syamsuri Zarkasi yang telah dengan ikhlas menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta semoga beliau diberikan kesehatan bersama keluarga dan juga santri-santrinya diberikan pahala yang berlipat ganda serta ilmunya bertambah barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin, acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid yang sempurna. Biqaulina alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diiringi amin dari keluarga Mawarwangi yang bertugas pada sore hari ini. Apabila ada kami terdapat banyak kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan, kurang sopannya, kurang tertatanya kata-kata, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya nggih. Sami-sami Bu. Terima kasih maafnya dan marilah kita sempurnakan pertemuan pada sore hari ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Monggo. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu jamaah dibuka moodnya semuanya. Kita haturkan salam kepada beliau Abah Syamsuri Zarkasi nggih untuk melanjutkan aktivitasnya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Katanya warahmatullahi turun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun turun Nggih, apa? alhamdulillah dari kami nggih. Wabil akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.